Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin Prodi Tafsir Hadis semester 6. Teman-teman sekalian, saya punya pantun lucu. Kalau nggak lucu bukan pantun namanya. Melihara ayam tinggal 2 ekor, yang jawab salam bakalan hidup makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku sekalian, malam hari ini marilah kita bersyukur dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita ma'unah, yang mampu mengeluarkan kita dari alam kandungan menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini, yang mampu menjadikan kita melihat dan menatap. Maka dari itu, tatap mata saya, tapi jangan tatap mata hati saya. Konsentrasikan pikiran Anda, tapi jangan konsentrasikan alam bawah sadar Anda. Dengarkan ucapan saya, tapi jangan dengarkan detak jantung saya. Selawat beriringan salam, mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam, yang telah mengajarkan kita arti kedamaian. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas masalah hutang. Berbicara masalah hutang, boleh nggak sih kita berhutang? Siapa sih yang nggak pernah berhutang? Jadi kita boleh berhutang dengan syarat kita wajib membayarnya. Ayat Al-Quran yang paling rinci yaitu ayat yang menjelaskan masalah warisan, dan ayat Al-Quran yang paling panjang yaitu ayat yang menjelaskan masalah hutang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah ila akhirih. Astagfirullahal azim. Teman-temanku sekalian, dalam ayat ini dijelaskan bahwa saat kita berhutang, hendaknya lah di sana ada yang mencatat dan juga ada yang menyaksikan. Karena di sini adalah hubungan kita dengan sesama manusia yang sangat berpengaruh di akhirat nanti. Hubungan kita sesama manusia akan diperhitungkan juga di akhirat nanti. Makanya di dalam berhutang ini masih ada etika-etikanya. Apa sih etikanya? Yaitu bagaimana etika orang yang meminjamkan hutang, bagaimana etika orang yang membayar hutang, dan bagaimana etika orang yang menagih hutang. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu berhati-hati, selalu berwaspada dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hutang dengan selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, jauhkan hamba dari perbuatan dosa dan dari hutang. Subhanallah, kita sebagai umatnya harus kita ingat bahwa tauladan kita mengajarkan kita untuk tidak berhutang, untuk menjauhi hutang. Sebisa mungkin dari sekarang kita berusaha untuk tidak berhutang lagi. Kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak fenomena yang sangat memprihatinkan. Contoh kecilnya dalam lingkup
yang mana banyak kegiatan-kegiatan yang menyeleweng. Acara muslimatan malah banyak kegiatan jual beli, kegiatan bisnis. Contohnya jual beli seragam, jual beli kerudung, jual beli rok dan segalanya. Bahkan yang saya ketahui bahwa tiap bulan anggota muslimatan tersebut harus mengganti seragam dan harus menghutangi seragam yang sudah disediakan. Otomatis mau tidak mau sang ibu harus mengambil hutang tersebut dan harus memikirkan hutang-hutang beliau tiap bulan. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini sangat memprihatinkan. Jadi mudah-mudahan di kalangan kita, di kalangan masyarakat untuk lebih luasnya lagi tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dalam muslimatan bukan memperbanyak mengaji Al-Quran, bukan memperbanyak mengkaji hadis-hadis, bukan memperbanyak kajian ilmu, tapi yang diperbanyak hanyalah hutang. Jadi tiap bulan bajunya bertambah, bajunya berganti, tapi ilmunya itu saja. Tiap bulan sang ibu mikirin hutang, pusing karena hutang, dari mana bakalan bayaran hutang. Oke, yang punya duit langsung bayar, tapi kasihan yang gak punya duit, ya enggak. Berbicara masalah mengundur pembayaran hutang atau menunda-nunda pembayaran hutang, bagi orang-orang yang mampu itu termasuk kezaliman. Jadi bagi Anda yang mampu untuk membayar hutang, segera dibayarkan. Siapa tahu teman Anda butuh duit itu. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau mensolati jenazah para sahabat yang masih mempunyai tanggungan hutang sebelum ada orang yang mau menanggung hutangnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mau menanggung hutang sahabatnya saat ia mampu. Subhanallah. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, an Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dainin qalu la fasalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dainin qalu na'am qala sallu 'ala sahibikum qala Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah fasalla alaihi rawahu Bukhari. Dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan pada beliau satu jenazah agar ia disolatkan. Maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak wahai Rasul. Maka beliau mensolatkannya. Kemudian didatangkan jenazah lain kepada beliau. Maka beliau pun bertanya kembali, apakah orang ini mempunyai hutang? Mereka menjawab, ya. Maka beliau bersabda, solatilah saudaramu ini. Abu Qatadah berkata, biar aku yang menanggung hutangnya ya Rasul. Maka beliau pun mensolatinya. Subhanallah. Maka dari itu, dari sekarang jangan sampai kita menunda-nunda hutang, jangan sampai kita mengundurkan pembayarannya, karena itu merupakan kezaliman. Kita bisa menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku sekalian, ada seorang pedagang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat para sahabat bertanya kepada pedagang tersebut apa sih amalannya, ternyata ia menjawab bahwa saat ia mengutus pembantunya untuk menagihkan hutang pada orang-orang yang berhutang, maka ia melonggarkan dan membebaskan hutang-hutang tersebut pada orang-orang yang tidak mampu. Dan yang kedua, ia menangguhkan hutang-hutang tersebut pada orang-orang yang mampu. Subhanallah,
Tauladan ini bisa kita contoh, saudara-saudara. Bagi Anda yang mampu untuk membantu saudara Anda, silakan lakukan sesuai yang Anda bisa. Siapa sih yang tak pernah berhutang? Dari presiden, menteri, para pejabat, orang-orang kaya, pedagang, orang-orang miskin, semuanya pasti pernah berhutang. Tapi ingat, harus cepat dibayar sebelum mati, sebelum ia wafat. Karena saat menunda-nunda pembayaran hutang merupakan kezaliman yang sangat besar. Naudzubillahi min dzalik. Maka berbahagialah orang-orang yang terbebas dari beban hutang, orang-orang yang terbebas dari menyakiti saudara-saudaranya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Karena hidup penuh dengan hutang bagaikan berenang di tengah lautan, sedangkan hidup yang penuh dengan hutang bagaikan berenang di tengah kolam ikan. Asik kan? Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.